Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, anak-anak, dan semua pendengar ya yang berkesempatan mendengarkan podcast ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Ivo, biasa dipanggil anak-anak Bu Ivo, dari SDIT Lentera Hati, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Hari ini saya ditemani oleh dua rekan guru, sama-sama mengajar di SDIT Lentera Hati. Ada Bu, silakan Bu perkenalan. Ya, Bu Rohati. Ada Bu Rohati, kemudian satu lagi ada Bu Firly. Ada Bu Firly gitu ya. Jadi kita sama-sama mengajar di SDIT Lentera Hati, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini kami mencoba untuk membuat podcast pendidikan ya dalam rangka Hari Guru Nasional yang diselenggarakan oleh CSIT, kemudian mewakili Kabupaten Purbalingga. Ada beberapa hal yang ingin kami bicarakan terkait dengan pendidikan di masa pandemi gitu. Sebelumnya gimana nih Bu Firly sama Bu Rohati menghadapi pembelajaran semasa pandemi? Rasa yang paling utama dirasakan apa? Silahkan Bu Rohati. Gimana ya? Kalau berbicara pandemi berarti kita sudah berapa bulan ya? Sekitar 9 bulan. Ya hampir 1 tahun lah ya. Kalau hampir 1 tahun. Ibaratnya kalau misalkan hamil ya, udah mau lahir ya. Betul. Udah mau jadi anak. Anak udah mau lahir. Nggak terasa ya, gimana ya, sebagai guru menghadapi pandemi ini ada seperti rasa dilema. Nah, kenapa tuh? Dilema apa tuh? Dilemanya ya gimana ya, yang seharusnya kita belajar tatap muka bersama anak, tapi ya karena keadaan seperti ini harus melakukan via daring, online gitulah. Mungkin kalau misalkan dibuat inovasi-inovasi seperti video pembelajaran atau menggunakan video call, Zoom, conference menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah marak seperti sekarang ini, ya bisa. Cuma menurut saya kurang maksimal saja seperti itu, karena mungkin dari dulu sudah terbiasa pembelajaran ya dengan tatap muka seperti itu. Jadi kayak kehadirannya tidak bisa digantikan dengan virtual gitu ya? Ya, betul sekali. Betul. Kalau Bu Firly gimana? Ya, tentunya itu sebagai tantangan ya sebagai guru. Selain waktu tatap muka yang sangat berkurang, selain itu kita juga sebagai guru harus benar-benar menyesuaikan kebutuhan siswa lah. Dimana kalau misalnya kita tatap muka di sekolah itu, kita menyampaikan materi itu secara kompleks ya. Sedangkan di masa pandemi ini tuh kita harus benar-benar gimana caranya supaya siswa itu tidak kehilangan sosok guru. Kayak gitu sih. Terus juga justru kalau pembelajaran daring tuh sesimpel mungkin nggak sih? Kayaknya terus kebutuhan siswa kan pasti berbeda-beda ya. Kayak misalnya ada siswa yang mungkin dengan konferensi itu lancar, ada siswa yang benar-benar harus offline gitu karena mungkin keterbatasan sinyal internet atau misalnya kuota dan lain sebagainya, atau mungkin device-nya belum punya gitu karena mungkin kondisi ekonominya kan memang berbeda-beda gitu ya. Jadi kita memang harus banyak menyediakan platform belajar dengan berbagai macam cara gitu ya. Iya. Oke, Menyeluruh betul. Jadi tapi ini ya, yang saya rasakan justru guru dan siswa itu belajar jauh lebih banyak karena pandemi. Coba sih kalau kita nggak pandemi, apa kita sampai saat ini bisa video conference? Nggak mungkin. Apalagi anak-anak tuh udah jago kayak zaman kita SD ya, walaupun memang terlalu jauh ya. Kayak zaman kita SD kan kayaknya anak-anak megang komputer itu sesuatu yang wah gitu ya. Apalagi ke dunia internet. Tapi anak sekarang kayaknya jauh lebih canggih dibandingkan kita gitu ya kan. Nah, itu mungkin yang kita rasakan ya Bu, tentang pola pendidikan yang berubah gitu. Nah, tapi yang kali ini pengen saya bahas adalah, kan tadi dua-duanya menyinggung terkait berkurangnya waktu ya. Otomatis berkurangnya waktu itu berimbas pada
pembelajaran yang akhirnya anak-anak peroleh gitu, iya kan? Nah, padahal kan harusnya seiring berjalannya waktu belajar itu nggak boleh berhenti, ya nggak? Iya kan? Nah, kalau misalnya boleh saya tanyakan, berarti kita itu kan harus memprioritaskan apa yang anak-anak tetap harus peroleh meskipun di dalam pandemi dengan kondisi apapun, pokoknya anak-anak harus dapat gitu ya. Jadi intinya yang saya tanya adalah dalam masa pandemi ini yang menurut Bu Rohati dan Bu Firly prioritaskan untuk tetap disampaikan ke anak-anak atau anak-anak harus tetap belajar itu apa? Dari Bu Rohati dulu mungkin. Ya, kalau berbicara tentang prioritas pendidikan anak pada masa pandemi ini, menurut saya yang harus tetap diprioritaskan, yang harus tetap disampaikan itu adalah pendidikan Al-Quran dan pembiasaan adab Islami. Iya betul. Kenapa Bu? Kalau misalnya, kenapa memilih poin itu yang tetap jadi prioritas? Ya karena tidak memungkiri bahwa Al-Quran itu kan jadi ciri khas pendidikan SIT kan. Yang menjadi pembeda ya dengan sekolah lain. Ya, maka ya untuk tetap mempertahankan nilai khas itu, kita harus berpikir lebih untuk mengadakan program-program itu gitu ya. Memindahkan pembelajaran Al-Quran yang tadinya offline menjadi online gitu ya. Itu selain itu kenapa? Itu yang pertama, tapi lebih dari itu, jika ilmu-ilmu lain itu bersifat sunnah, ibaratnya pilihan ya. Iya, jadi kayak boleh bisa, boleh enggak gitu ya. Ya, nggak jadi masalah ya. Tapi belajar Al-Quran itu sebuah kewajiban bagi semua muslim. Karena memang murid kita kan memang semuanya muslim ya. Gitu kan. Benar. Ya, seperti itu sih Bu. Tapi Mas saya tuh seneng ya, andai kan dulu belajar itu bisa memilih gitu. Kan kalau di kurikulum kita kan memang PR-nya masih itu ya, masih menyamakan semua siswa itu harus bisa matematika. Semua siswa harus bisa seni gitu ya, harus bisa gambar. Justru di pandemi ini malah ini ya. Kelihatan ya, bener maksudnya kayak yang tadi yang ilmu-ilmu pilihan itu kita boleh ya kita tidak memberikan ekspektasi lebih lah anak-anak untuk bisa maksimal di pembelajaran yang bersifat dalam tanda kutip sunnah itu tadi ya. Tapi kita tetap harus memprioritaskan justru yang wajib, yaitu yang wajib bagi seorang muslim, salah satunya adalah mempelajari Al-Quran. Oke, sip, good insight Bu Rohati. Kalau Bu Firly gimana? Kalau menurut saya sih, saya setuju ya dengan pendapatnya Bu Rohati bahwa yang prioritas untuk belajar tentang pendidikan Al-Quran dan kebiasaan Islami itu merupakan prioritas. Tapi kalau bagi saya boleh memilih, boleh menambahkan. Selain itu adalah pendidikan life skill atau pendidikan keterampilan mandiri. Kalau itu sih menurut saya penting sih. Oh iya sih, itu juga masuk di ini nggak sih, di kurikulum 2013 yang kecakapan abad 21 ya, kalau nggak salah. Iya juga sih, itu benar. Gimana tuh Bu Firly, lebih lengkapnya gimana? Ya kalau menurut saya sih kecakapan keterampilan mandiri itu sangat penting sih di masa pandemi ini. Karena ini kali ya, anak itu kalau belajar, misalnya kayak belajar matematika itu boleh nanti maksudnya, tapi kalau belajar untuk kecakapan mandiri itu harus mulai dari sejak dini sih. Iya, benar. Kayak bisa makan, misalnya katakan bayi itu bisa makan usia 6 bulan. Ya udah, di usia 6 bulan tuh mau nggak mau dalam kondisi apapun dia harus dilatih makan gitu kan. Nggak bisa ditunda. Lagi pandemi nih makannya nanti nunggu setahun kan nggak mungkin kan. Jadi maksudnya kecakapan mandiri itu tidak mengenal penundaan waktu mungkin maksudnya. Kayak gitu. Terus ya selain itu kalau pengetahuan lain kan masih bisa mereka itu masih bisa belajar dengan banyak platform banyak platform selain dari gurunya. Mungkin mereka itu bisa belajar dari YouTube atau mungkin dari yang lain. Tapi sedangkan keterampilan mandiri mereka tuh harus bisa melatih keterampilan dirinya sendiri loh. Dan itu keterampilan itu kan sesuatu yang latihan ya, dan latihan itu kan mesti butuh waktu. Kalau ternyata telat nanti kayak susah juga sih. Benar. Berarti kalau misalnya ada contoh nggak misalnya contoh real gitu ya, kenapa sih belajar keterampilan hidup itu lebih menjadi prioritas gitu? Kalau misalnya matematika kan bisa nanti.
kalau misalnya seorang anak yang berusia 15 tahun itu baru belajar tentang rumus bangun ruang, ini ya kalau menurut saya itu hal yang ya nggak Ya, nggak apa-apa, ya, benar-benar. Atau mereka Orang kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. iya, bisa juga nggak apa-apa, itu bukan satu hal yang wajib. Tapi kalau misalnya seorang anak umur 15 tahun itu baru belajar bagaimana cara mencuci piring, mencuci baju, Iya, benar-benar. itu tuh sesuatu hal yang menurut saya sih keterlambatan ya. Harusnya pada umur 15 tahun itu mereka sudah bisa mandiri. Iya, Kalau kalau 15 terampil, tahun kan sudah terampil. udah SMA ya berarti ya 15 tahun. SMP, SMA. Iya benar-benar. Iya juga sih, maksudnya kayak tapi justru gini, bener yang tadi. Saya tuh ngerasain gini, belajar bangun ruang ketika SD dulu kayak ngerasa hal yang susah banget gitu ya. Tapi ketika sekarang kita baca, oh ternyata cuma seperti ini Iya. gitu. Jadi bisa saja ilmu-ilmu yang harusnya mereka dapatkan di SD tapi tidak didapatkan karena masa pandemi itu bisa ditunda dengan harapan nantinya dia akan bisa lebih memahami gitu ya. Tapi untuk kayak kecakapan hidup, kemandirian itu gak bisa ditunda. Iya, nggak bener-bener. bisa ditunda. Oke, jadi 2 poin utama itu ya. Saya sih sepakat bahwa yang menjadi prioritas itu Al-Quran dan pendidikan life skill. Tapi bukan berarti kita tidak memasukkan kurikulum dinas ke dalam pembelajaran ya. Kita tetap memberikan itu gitu. Tapi memang dalam keterbatasan waktu kita harus memilih prioritas gitu ya. Dan menurut Bu Fira dan Bu Rohati, 2 hal tadi yang menjadi prioritas. Oke, kalau aku balik lagi ke Bu Iroh ya. Kalau misalnya tadi memilih pendidikan Al-Quran dan pembiasaan adab Islami itu menjadi prioritas, kalau menurut Bu Iroh caranya tuh seperti apa? Mengubah sistem pembelajaran yang awalnya offline gitu ya. Pembiasaan adab Islami kan kayak misalnya pembiasaan sholat duha gitu kan, sholat 5 waktu gitu. Nah itu gimana tuh? Trik-triknya atau langkah-langkah yang diambil selama pembelajarannya jarak jauh? Ya oke, berkaitan dengan ini ya, pembiasaan adab Islami dan Al-Quran, karena ini kan Al-Quran itu pendidikan yang memang seharusnya itu disampaikan secara live langsung Iya gitu. betul. Alaki ya, apa sih namanya? Ya pokoknya itulah ya. Terus Maka pilihan yang bisa kita lakukan ya untuk masa-masa seperti ini menggunakan conference, Zoom, Google Meet, video call itu bisa menjadi salah satu solusi alternatif ya. pokoknya intinya saat itu juga bisa dikoreksi, bisa dibetulkan gitu ya pokoknya ya. Nggak yang kalau misalnya kirim video kan dikoreksinya nanti nggak bisa itu gitu ya. Oke lanjut Terus rekaman misalkan hafalan Al-Quran itu bisa menggunakan Setoran ya. setoran hafalan, tapi dengan catatan langsung pada saat itu. Jadi anak itu menyampaikan rekaman suaranya, hafalan surat apa, nanti guru mendengarkan tapi dengan harapan langsung dikoreksi. Koreksi, Jadi ya. tidak nanti-nanti. Iya, betul. Itu kayak gitu PR-nya mesti ini ya Bu, HP-nya ngehang nggak Bu? Ngeheng banget, parah. Atau HP-nya baru jadi Iya. baru. karena pasti salah satu tantangannya HP guru tuh pasti jadi banyak banget file gitu kan. Kecuali kalau memang pakai conference gitu kayak misalnya Zoom atau misalnya video call itu kan ya itu paling kuota aja kan yang cukupin, tapi kayaknya dengan bantuan kuota internet dan beberapa fasilitas wifi kayaknya cukup terbantu ya. Iya, cukup terbantu. Daripada mengorbankan HP dengan file yang banyak, malah HP-nya ngehang dan tidak bisa melakukan apapun gitu ya. Iya benar. Udah ya, itu berarti tadi caranya ya Bu? Ada satu lagi. Oh ada satu lagi ya. apa? Menurut saya sekali sekolah juga bisa mengadakan kunjungan, visit ke Tentunya dengan ini dong protokol kesehatan. Ya, agar pendidikan Al-Quran dan pembiasaan adab Islaminya pun lebih Terkontrol. maksimal, lebih terkontrol seperti itu. Iya karena mesti ini nih biasanya kalau anak-anak besok jadwalnya ketemu bu guru nih mesti hari itu ini dia akan lebih rajin lebih antusias. Iya, supaya besok ketika laporan itu pasti laporannya bagus gitu ya nggak apa-apa namanya juga anak-anak ya gitu. Apalagi anak kelas bawah. Iya benar. Guru hati ini justru ini nih guru kelas 1 jadi waktu itu belum sempat ketemu dengan murid udah harus online. Sedih sekali. Iya, Anak-anak kelas 1 itu kasihan sekali ya. Jadi mereka udah dapat seragam baru tapi belum sempat itu dipakai. itu yang mengerikan itu ketika harus dipakai sudah tidak muat. Orang tua juga udah ada yang bilang seperti itu. Bu, ini nanti gimana kalau berangkat sekolah tapi Sudah tidak muat, padahal ya masih baru banget. Ya benar juga benar. Karena anak-anak pun tidak bisa dipungkiri ya di masa pandemi ini tumbuhnya itu lebih cepat. Apalagi di masa-masa pertumbuhan ya Bun. Iya. Iya ya Bun. Oke,
ke Bu Firly aku ya. Tadi kalau Bu Rati itu dengan berbagai fitur yang kemudian tersedia dan bisa kita belajar, yang akhirnya mau nggak mau kita harus pelajari ya. Kalau Bu Firly gimana menerapkan apa tadi prioritas pendidikan dalam kecakapan? Ya. Kalau menurut saya sih dengan cara penugasan yang ada di buku tematik ya. Saya akan mengajar di kelas 3 di mana di pembelajaran tematik itu ada tidak perlu hal yang rumit atau hal-hal yang kompleks. Kita bisa mencoba dengan hal yang sederhana di mana di tematik itu ada materi tentang melipat baju. Itu tuh hal yang sepele ya menurutnya. Tapi kalau misal tapi itu banyak juga yang belum bisa pasti. Iya, bagaimana cara melipat baju dengan rapi itu bagaimana, melipat handuk pun itu ada caranya, Bu. Makanya kita kaos kaki juga makanya kita coba dengan hal-hal yang sederhana saja. Kayak packing ya. Kayak packing, iya benar. Dan dengan cara memberikan penugasan seperti melipat baju, terus melipat handuk atau mencuci baju, mencuci piring dan sebagainya, itu hal-hal yang mungkin nggak bisa didapatkan saat pembelajaran offline, karena kalau pas sibuk sekolah ya mungkin orang tua juga akhirnya memaklumi iyalah anaknya capek sekolah, jadi cuci piring biar yang lain gitu ya. Tapi kalau di rumah kan ya orang dia di rumah aja kan, jadi nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Bukan belajar Belajar dari rumah. Iya belajar kayak gitu. Selain itu juga ya banyak contoh lain kayak misalnya berkebun, itu juga bisa. Oh iya tuh demam ini apa namanya, tanaman hias. Iya, tanaman hias kan, apalagi sekarang lagi booming-boomingnya kan. Iya, terus selain itu berdagang juga bisa, kayak misalnya contoh salah satu murid saya itu mempunyai hobinya itu ya yang dia temukan pada saat selama pandemi apa ini. Hobi apa tuh? Dia tuh hobi buat layang-layang. Oh iya benar-benar sekarang lagi musim layangan ya. Lagi musim layangan kan. Pertamanya tuh dia cuma bikin kerangkanya aja kayak gitu. Pertamanya tuh dia beli sama temennya. Kemudian dia lihat cara pembuatannya. Oh, kok simple cuma kayak gini aja. Akhirnya salah satu murid saya itu berinisiatif untuk membuat sendiri. Kemudian dijual. Iya, kemudian dijual dengan namanya juga anak-anak ya Bu, harga 2.000 aja bangga sekali. Sudah bangga sekali kayak gitu. Iya, itu murid saya juga ada yang kayak gitu tuh kan, dia hobinya membuat truk ya. Jadi entah ya, beberapa anak siswa putra di kelas saya tuh juga hobinya itu membuat pokoknya semuanya dengan truk gitu, gambar truk. Nah, kemudian kemarin beberapa kali saya sempat ke rumahnya, itu ternyata dia membuat miniatur truk gitu ya, dengan segala aksennya, dicat misalnya, terus dikasih rodanya tuh bener-bener pakai roda yang kecil gitu ya, terus dikasih lampu kelap-kelip kan. Truk tuh emang banyak variasi kan. Nah itu tuh dijual. Setelah itu kan keren ya, maksudnya itu kan nggak mungkin dia lakukan kalau dia sekolah mungkin ya kan gitu. Jadi saya juga waktu sempat berpesan ke wali murid bahwa untuk anak-anak yang memang kemampuan dalam memahami pembelajaran secara daring ini kurang, mohon untuk tidak terlalu dipaksakan di rumah, atau bisa diarahkan yang justru lain. Yang perlu sama Bapak Ibu menjadi concern adalah menemukan salah satu hal bakat positif dari anak selama pandemi. Ternyata anak saya ini ya bisa art ya, misalnya kayak hand lettering atau misalnya melukis, atau misalnya justru anak putri suka memasak, itu justru yang perlu ditemukan. Atau bahkan yang sudah mulai belajar komputer, kan sekarang banyak tuh anak-anak kecil coding gitu kan gitu. Jadi memang benar tuh tadi yang life skill itu, dan itu emang menemukan hobi itu kan explore ya, jadi mencoba banyak hal. Oke, Bu Rohati dan Bu Firly, kayaknya waktunya sudah cukup lama ya. Kita perlu simpulkan bahwa Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita perlu simpulkan bahwa tujuan kami dalam menghadapi pandemi ini gitu ya, tidak lain dan tidak bukan adalah kita bisa bersabar ya, pertama dalam menghadapi pandemi ini, karena pasti Allah memberikan banyak hikmah dan pelajaran kepada kita selama pandemi ini. Terus bagaimana kita memaksimalkan, karena pasti dalam keadaan terendah pun manusia masih tetap punya peluang ketika masih ada nafas di dalam raganya gitu kan, pasti masih ada kesempatan gitu, dan ada peluang untuk melakukan banyak hal baik. Dan tentunya ketika pandemi ini berakhir, kita bisa keluar lulus dengan kondisi yang jauh lebih baik.
kondisi pandemi ini ujiannya sama, mau kita di Indonesia, mau kita di luar negeri, mau kita di Purbalingga, mau kita di kabupaten lain, kondisinya sama. Tapi hasilnya nanti kita akan keluar dengan kondisi yang pasti berbeda-beda. Nah, mudah-mudahan kita semua, Bapak Ibu guru, anak-anak dan semua masyarakat Indonesia bisa keluar dari pandemi ini dengan pribadi yang bisa mengambil hikmah dan kenaikan kualitas hidup kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Gitu ya. Ada tambahan dari Bu Fira dan Murah Hati? Kayak mungkin cukup Oke. sih. Kita cukupkan. Mohon terima kasih sudah bersedia mendengarkan hingga akhir ya. Tidak di skip. Kemudian mohon maaf jika banyak salah kata, ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa dimaafkan ya. Kami tutup. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.